melakukan pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Selanjutnya ada persiapan alat. Yang pertama ada koentang, kemudian handspoon, tensi, termometer, dan napas. Kemudian yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Kemudian kita juga bisa memeriksa suhu tubuh. Tensi itu normal 120/80, kemudian suhunya juga normal. Kemudian selanjutnya ibu silakan kembali. Yang pertama kita memeriksa pada bagian kepala. Kita lihat kulit kepalanya tidak kering. Kemudian mengukur ke mata, seleranya bagus. Kemudian kita bisa menyentuh mukanya tidak pucat, kemerahan. Kemudian selanjutnya memeriksa leher. Yang pertama kita memeriksa vena jugularis. Kemudian yang kedua gonja tiroid. Kemudian selanjutnya memeriksa payudara. Ibu apakah merasa ada gunungan ASI? Baik, selanjutnya memeriksa bagian perut atau abdomen. Kita lihat apakah fundus uterinya keras. Jika keras, kontraksinya bagus. Kemudian selanjutnya pada bagian ekstremitas, apakah ada odem atau tidak. Pada tangan tidak ada. Kemudian pada kakinya juga tidak ada. Bagus. Kemudian selanjutnya memeriksa genitalia. Silakan kakinya ditekuk. Kemudian kita memakai handspoon. Bagi kondisi saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia ibu. Jahitannya bagus, kemudian lokeannya kemerahan dan tidak ada pendarahan aktif. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik, tidak ada infeksi apapun dan keadaan ibu normal dan baik. Selamat pagi ibu, saya dengan bidan Alivia yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan perawatan payudara yang bertujuan untuk melancarkan ASI dan mencegah terjadinya komplikasi saat menyusui seperti lecet dan mastitis. Kemudian selanjutnya ada persiapan alat. Siapkan 2 handuk, kemudian baby oil, gelas kaca, kapas, 2 baskom, dan 2 wastafel. Kemudian selanjutnya saya akan memakaikan handuk untuk menjaga privasi ibu. Permisi ibu. Permisi ya bu, saya buka bajunya. Kemudian selanjutnya siapkan 2 kapas. Kemudian kasih baby oil untuk mengompres puting ibu. Permisi ya bu, saya dipegang.
bisa dilakukan 2-3 menit. Setelah 2-3 menit, ambil nafas siap ya. Kemudian kompres menggunakan air hangat. Siap dulu. Setelah dikompres menggunakan air hangat, saya akan melakukan massage. Yang pertama yaitu lakukan 20-30 kali. Kemudian yang kedua, menggunakan ujung tangan dilakukan 20-30 kali. Kemudian yang ketiga, menggunakan jari dilakukan 20-30 kali. Selanjutnya yaitu mengeluarkan ASI, yaitu bagian areola ditekan ke dalam. Jika ASI sudah keluar, oleskan pada areola. Kemudian ASI ditampung menggunakan gelas kaca. Tekan areola ke dalam sampai ASI-nya keluar. Jika dirasa sudah cukup, selanjutnya yaitu mengompres dengan air dingin. Jika sudah dikompres dengan air dingin, keringkan dengan handuk. Kemudian bantu ibu memakai bajunya kembali. Baik, itu dia perawatan payudara yang bisa ibu lakukan di rumah ya Bu. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Saya dengan Bidan Alfia yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menyusui yang baik dan benar. Baik Ibu, yang pertama kakinya harus menempel pada lantai, tidak boleh menggantung, dan Ibu bisa bersandar pada kursi. Apakah posisi Ibu sudah nyaman? Ya, sudah. Baik, yang pertama yaitu cradle, posisi cradle, yaitu tangan kiri Ibu menyangga kepala bayi dan badan bayi sejajar. Kemudian perut Ibu menempel pada perut bayi. Kemudian tangan kanannya memegang payudara membentuk huruf C. Kemudian yang kedua yaitu cross cradle, yaitu tangan kanan ibu menyangga bayi. Kemudian tangan kiri ibu membentuk huruf C memegang payudara. Kemudian yang ketiga yaitu football hand, yaitu bayi miring. Kemudian bayi diarahkan ke payudara ibu. Biasanya ini dilakukan pada bayi kembar. Kemudian yang keempat yaitu lying down, yaitu pada posisi tidur, yaitu ibu miring, kemudian bayi menghadap ke ibu dengan posisi sejajar, kemudian mulut bayi diarahkan pada payudara ibu. Baik Ibu, itu 4 posisi menyusui yang baik dan benar yang bisa Ibu praktekkan di rumah ya Bu. Ya. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi pada Ibu pada masa pemulihan Ibu setelah hamil dan melahirkan, di mana Ibu akan mengalami banyak perubahan fisik, hormonal maupun emosional. Kemudian di sini ada tanda bahaya pada Ibu setelah melahirkan, yaitu yang pertama demam lebih dari 2 hari, Ibu merasa sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Kemudian keluar cairan berbau dari jalan lahir.
kemudian nyeri ulu hati, mual, muntah, sakit kepala, pandangan kabur, kemudian payudara bengkak, merah disertai rasa sakit, dan pendarahan lewat jalan lahir. Jika ibu mengalami salah satu dari tanda bahaya tersebut, ibu bisa segera ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya Bu. Ya. Kemudian ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ibu setelah melahirkan. Yang pertama yaitu membuang ASI yang pertama keluar, yaitu kolostrum, karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Kemudian membersihkan payudara dengan alkohol atau obat merah atau sabun karena bisa terminum oleh bayi. Kemudian mengikat perut terlalu kencang itu juga tidak boleh ya Bu. Kemudian latihan fisik posisi tengkorak juga tidak boleh. Kemudian ada tanda bahaya pada bayi. Yang pertama yaitu demam atau panas tinggi, diare, kemudian kulit bayi dingin, kejang, kulit dan mata kuning, kemudian bayi terlihat lemah atau sesak nafas. Jika bayi mengalami salah satu tanda bahaya itu, ibu bisa membawanya ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat ya Bu. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari ibu? Saya mau tanya sih, saat menyusui bayi, saya kayak bayinya itu tidak nyaman gitu Bu, kayaknya anaknya. Nah itu bagaimana ya Ibu? Baik Bu, itu ibu bisa memperhatikan teknik menyusunya, apakah sudah nyaman, bayinya sama ibunya apakah sudah nyaman. Kemudian bisa dipastikan kalau areolanya itu masuk ke mulut bayi, bukan hanya putingnya saja ya Bu. Soalnya kalau putingnya saja biasanya bayi memang merasa tidak nyaman.